Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari buku Misionaris di dalam Alkitab, di mana kita akan melihat dan belajar kehidupan dari para misionaris. Biarlah kehidupan mereka pun dapat menjadi kehidupan kita pada hari ini. Sahabatku, pelajaran kita pada hari ini berjudul Mordekai dan Haman. Kita akan mempelajari mengenai Mordekai dan Haman. Kedua-duanya berada di kerajaan Media Persia. Yang satu adalah seseorang yang hatinya penuh dengan kebaikan, sementara yang satunya penuh dengan rencana-rencana yang jahat. Sebelum kita mulai untuk belajar dan membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah untuk mengajak seluruh keluarga berkumpul bersama-sama. Ambil juga Alkitab serta buku catatan Anda. Biarlah pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dapat kita ulangi setiap hari, dapat kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita, dan yang paling utama, dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita pada hari ini akan melihat bagaimana Esther sanggup untuk menyelamatkan bangsanya. Semuanya ini dimulai dari mana? Kita akan banyak membahas tentang kisah di dalam buku Esther, terutama di Esther 5 sampai 8. Kita melihat sebuah perjamuan yang besar yang Esther buat untuk Haman dan juga untuk Raja Ahasiweros, di mana pada saat itu Esther menunjukkan apa yang menjadi rencananya. Sahabatku, di sini dikatakan, catatan mengenai 2 jamuan makan Esther mengantarkan cerita ini ke titik kritisnya. Juga mencatat kebalikan besar dari rencana jahat pemusnahan dari bangsa Israel. Cerita ini membuka perbedaan antara kehormatan yang benar dan kehormatan diri sendiri, dan juga mencatat tentang hukuman bagi tokoh jahatnya. Persekongkolan yang jahat dari istana ini berdampak luas, memberi kita sekilas pandang tentang kegiatan-kegiatan di balik layar seorang raja dan istananya. Esther dan Mordekai menggunakan jabatan mereka, pengetahuan kebudayaan tempat mereka hidup, dan iman mereka kepada janji Tuhan bagi umatnya untuk memberikan keselamatan. Sementara itu, meski pelayanan hidupnya tenang, Mordekai membiarkan imannya dikenal oleh banyak orang. Selain kita ketahui di dalam buku Esther 3, di saat semua orang bertelut kepada Haman, Mordekai menunjukkan dirinya dia tidak mau bertelut kepada manusia. Walaupun di saat itu, itulah yang menyebabkan Haman marah dan kesal dan berusaha untuk menggulingkan, membunuh setiap bangsa Yahudi yang ada di kerajaan tersebut. Sahabatku, orang yang telah memperhatikan dan menasihati dia, tetapi ia menolak untuk tawar-menawar dengan imannya. Jadi orang-orang banyak menasihati Mordekai. Mordekai, kalau Haman suruh kita semua menunduk dan menyembah, kamu ikuti saja. Tapi Mordekai, dia tetap teguh pada imannya. Dia tidak mau berkompromi. Dan hal ini merupakan suatu kesaksian kepada orang lain. Jadi tindakan yang dilakukan Mordekai menjadi sebuah kesaksian kepada orang lain. Kita melihat tentang 2 sikap dari Mordekai dan dari Haman. Sebelum kita lanjut untuk membaca, kita akan mungkin akan lebih lanjut, kita akan melihat sikap lainnya. Tapi sikap yang pertama yang bisa kita pelajari adalah Haman. Dia adalah seseorang yang berada di sebuah jabatan yang cukup tinggi di kerajaan tersebut, sehingga dia menganggap dirinya pantas untuk disembah. Sifat mencintai dirinya yang berlebihan membuatnya bahkan rela melakukan apapun agar dia disembah. Sebuah sikap yang pada zaman sekarang ini banyak sekali tersebar. Banyak orang yang oleh karena kelas sosial mereka, uang mereka,
mungkin jabatan, kedudukan mereka di perusahaan, di luar, atau bahkan di dalam gereja, beranggapan bahwa diri mereka harusnya disembah dan dianggap lebih tinggi dibandingkan orang lain. Apa Anda pernah melihat hal yang serupa? Orang yang mungkin selalu kalau berbicara begini, matanya ke atas, seolah-olah dia menganggap diri mereka lebih hebat dibandingkan lawan bicaranya. Atau di dalam tindakannya, di dalam kata-katanya, seolah-olah selalu meninggikan diri. Ini sangat berbahaya. Haman sebelum dia memutuskan untuk membunuh seluruh bangsa Israel, dia ingin dirinya disembah. Itu tingkatannya. Sebelum dia ingin dirinya disembah, sebelumnya dia meninggikan dirinya. Dia ingin supaya dirinya tampil yang terhebat, yang terbaik. Dia selalu ingin dirinya kelihatan lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Itu yang menyebabkan dia berada bisa di kedudukan yang cukup tinggi di kerajaannya. Sebelum sampai di situ, dia mungkin banyak menjilat orang lain, memuji-muji untuk sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dipuji, atau membesar-besarkan cerita, berbicara dengan kata-kata yang halus dan manis, padahal hatinya tidak seperti itu. Sahabatku, proses yang jauh sampai seseorang sanggup untuk bisa ingin disembah, prosesnya cukup panjang. Anak kecil kita, anak kita yang masih kecil, dia tidak akan serta-merta di saat dia bertumbuh dewasa langsung menjadi anak yang sombong, suka menyombongkan diri, suka bercerita tentang apa yang dia miliki. Tidak dalam satu hari anak kita menjadi anak yang sombong. Semuanya dimulai dari kecil. Bagaimana kita mendidik mereka, bimbingan apa yang kita berikan kepada mereka, itu yang membuat tindakan mereka menjadi seperti penuh dengan kesombongan. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Tidak dalam satu hari kita bentuk sifat yang buruk. Itulah pelajaran pertama kita tentang Haman. Seseorang yang di dalam kehidupannya, tentu di masa lalunya, penuh dengan kesombongan diri. Ingin dipuji, ingin dibanggakan, ingin dianggap lebih hebat, lebih spesial dibandingkan yang lain. Kita harus berhati-hati dengan hal tersebut. Kalau kita melihat di dalam diri anak-anak atau bahkan diri kita, ada perasaan yang suka untuk dipuji, hati-hati. Kita akan mudah untuk jatuh ke dalam hal yang lebih parah lagi. Dan hal yang paling parah yang bahkan sanggup dilakukan oleh Haman adalah membunuh orang yang tidak bersalah oleh karena orang lain. Oleh karena dirinya tidak disembah, dia bahkan rela untuk membunuh, sanggup untuk membunuh. Bukankah di zaman sekarang ini banyak hal yang sama terjadi? Di saat orang-orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka bahkan rela melakukan apapun, bahkan bisa saja membunuh. Sahabatku, apakah kita juga sedang jatuh ke dalam dosa yang sama? Di saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin kita tidak membunuh dengan pisau atau pistol. Mungkin kita membunuh dengan kata-kata, menyakiti orang lain dengan kata-kata kita, seolah-olah kata-kata itu seperti membunuh mereka. Apakah kita sedang membunuh orang lain di dalam pikiran kita? Oleh karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sahabatku, hari ini kita belajar tentang sifat dari Haman. Satu sifat yang bahkan menyebabkan dia rela menyakiti orang lain karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Isunya di sini bukan hanya karena dia tidak disembah, tapi karena dia tidak dapat yang dia inginkan. Kalau ada hal yang lain yang dia inginkan dan dia tidak dapat, mungkin dia pasti akan lakukan pembunuhan juga.
kita harus jaga baik-baik kehidupan kita, keluarga, anak-anak kita, bahkan jemaat kita juga. Apakah ada hal-hal yang di saat kita tidak dapatkan, kita menjadi marah? Apakah ada sesuatu yang karena tidak dipenuhi, membuat kita jadi kesal dengan orang lain? Itulah pelajaran pertama kita tentang Haman. Kita akan lihat tentang Mordekai saat ini. Tahukah Anda, Mordekai ini, dia adalah seseorang yang sangat rendah hati. Tentu kita ketahui, dia tadi berprinsip. Di saat semua orang katakan, sembah saja itu Haman, dia tidak mau lakukan itu. Mungkin seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego di saat mereka dihadapkan dengan dapur api. Tapi ada yang lain lagi. Di dalam buku Ester, ada juga dituliskan tentang pemberontakan dari Bigtan dan Teresh, dua pengawal raja yang berusaha untuk membunuh raja mereka. Tetapi persekongkolan itu dapat diatasi oleh karena Mordekai menceritakan rencana pemberontakan dari Bigtan dan Teresh. Dan walaupun dia sudah memberitahukan tentang pemberontakan yang akan dilakukan itu, dia tidak mendapatkan penghormatan yang seharusnya. Satu hal di sini yang dikatakan, mungkin sekali bahwa Mordekai melakukannya dan melupakannya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena tidak diceritakan bagaimana Mordekai kesal bahwa dia sudah memberitahukan rencana jahat dari Bigtan dan Teresh yang ingin memberontak kepada raja. Tidak diceritakan bagaimana dia mengharapkan imbalan. Bahkan nama Mordekai bisa diketahui oleh raja dan perbuatannya itu diketahui oleh karena ada sida-sida yang diminta raja untuk membukakan catatan tentang Mordekai. Dan diketahuilah tentang jasa dari Mordekai yang tidak pernah diberikan imbalan yang setimpal. Dan dikatakan, namun pada waktunya perbuatan baiknya dihargai. Teladannya di sini mungkin paling baik diungkapkan dengan kata-kata ini. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Sahabatku, setelah di dalam perjamuan tersebut, raja bertanya kepada Haman, apa yang harus aku lakukan kepada seseorang yang telah melakukan jasa yang sangat besar? Haman berpikir bahwa imbalan itu akan diberikan kepadanya. Jadi dia katakan, taruh dia di kuda yang dinaiki oleh raja, pakaikan jubah raja, biarkan dia diarak-arak di seluruh kerajaan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Raja berkata kepada Haman, lakukan itu kepada Mordekai. Sahabatku, akan ada masa mungkin perbuatan baik kita tidak dihargai oleh orang lain. Bahkan mungkin dinilai salah. Tetapi Tuhan tidak lalai. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari adalah di saat kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, janganlah itu untuk mengharapkan sebuah imbalan. Janganlah kita perbuat sebuah perbuatan yang baik karena kita mengharapkan upah baliknya. Bahkan di dalam kehidupan beragama kita, janganlah kita beribadah, janganlah kita berdoa, melakukan kegiatan pelayanan, menolong orang lain dan perbuatan baik lainnya karena kita ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Jauhkan pikiran itu. Kita telah belajar, Mordekai pun tidak mengingat-ingat, bahkan menuliskannya tentang sesuatu yang seharusnya dia dapatkan oleh karena dia telah menolong nyawa raja. Sahabatku, kita juga belajar yang tadi di ayat yang paling terakhir. Berikanlah kepada kaisar apa yang harusnya kita berikan. Berikan juga kepada Tuhan apa yang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Mordekai,
oleh karena kesetiaannya kepada kerajaan. Dia memberikan apa yang harusnya dia berikan kepada raja. Dan paling penting harus lakukan yang benar. Di saat Sadrak, Mesak, dan Abednego diminta oleh raja untuk menyembah patung, dia tidak lakukan. Dia tetap taruh Tuhan yang paling tinggi. Tapi dia berikan kepada raja, kepada masyarakat, kepada tempat di mana dia tinggal, apa yang seharusnya dia berikan kepada mereka. Tapi yang paling penting, berikan kepada Tuhan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Apa yang harusnya kita berikan kalau begitu? Kalau kita mengembalikan pajak kepada pemerintah, karena itu adalah milik pemerintah. Sekarang kita harus menyadari, waktu kita adalah milik Tuhan. Hidup kita bukanlah milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Uang kita adalah uang Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Tenaga kita adalah dari Tuhan yang Dia percayakan kepada kita untuk kita gunakan. Hari ini, mari kita mengambil sebuah ketetapan untuk mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Biarlah kehidupan kita dedikasikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai di sini pemirsa, pelajaran sekolah sahabat kita. Bagikan pelajaran ini kepada paling kurang 1 orang pada hari ini. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati dan Maranatha.